tentang kelajuan gelombang suara yang tentu sudah kita pelajari, yaitu satu bentuk gelombang mekanik. Namun kelajuan gelombang suara ini diukur terhadap siapa atau diukur oleh pengamat yang mana. Nah, soalnya di sini adalah sebuah pesawat itu sedang melaju dengan kecepatan atau kelajuan 200 meter per detik terhadap daratan. Jadi kelajuan ini selalu diberikan acuan atau kerangka acuan terhadap apa? Nah, ini kelajuannya terhadap daratan. Jadi tentu kita pahami dari sini bahwa yang bergerak adalah pesawatnya dan yang diam itu adalah daratannya tentu. Nah, kalau demikian maka kita akan memilih kerangka acuannya S-aksen itu adalah untuk benda yang bergerak. Makanya di sini dilihat di sketsa gambarnya bahwa pesawat ini diletakkan pada kerangka acuan S-aksen. Nah, kerangka acuan S-aksen tentu memiliki sumbu koordinat X-aksen dan Y-aksen. Kemudian daratan, karena daratan tidak bergerak, maka kita beri nama dia kerangka acuan S. Jadi selalu seperti itu. Untuk yang diam, kerangka acuannya S. Untuk yang bergerak, kerangka acuannya S-aksen. Nah, pesawat bergerak dengan kelajuan 200 meter per detik. Di sini diberikan gambar 200 meter per detik ini sebuah panah. Jadi kita lihat di sini ada panah V ke kanan. Ini berarti adalah kecepatan pesawat ke arah kanan. Nah, kemudian menurut data di soal, gelombang suara yang pertama, yaitu yang ada di bagian depan ya, ini gelombang suara yang ada di bagian depan, melaju dengan kelajuan 340 meter per detik ke arah pesawat. Nah, kalau demikian, gelombang yang pertama ini, gelombang suara yang pertama, dalam sketsa kita digambarkan seperti ini, gelombang suara, dan ini melaju dengan kelajuan 340 meter per detik, tentu karena ini adalah kecepatan suara di udara menuju ke pesawat, karena itu dia minus di sini. Nah, karena arahnya yang ke sumbu X negatif. Nah, tentu kecepatan ini adalah kecepatan yang diukur terhadap daratan. Jadi kelajuan dari gelombang suara di sini itu diukur terhadap daratan, dan karena itu dia adalah kecepatan menurut kerangka acuan S, bukan kerangka acuan S-aksen. Kemudian di sini gelombang suara yang kedua juga ada, ini dari data dari soal ya, melaju ke kanan. Ya, di sini diberikan wave 2 melaju ke kanan, berarti kecepatannya adalah positif 340 meter per detik. Dan ini tentu kecepatan terhadap kerangka acuan S. Jadi baik gelombang suara yang pertama maupun yang kedua ini memiliki kelajuan 340 meter per detik terhadap kerangka acuan S. Jadi bukan kerangka acuan S-aksen. Nah, yang ditanyakan di sini itu adalah bagaimana kelajuannya terhadap kerangka acuan S-aksen. Jadi kalau kita tuliskan di sini diketahui yang pertama adalah kelajuan pesawat yaitu V, dan di sini adalah kelajuan dari kerangka acuan juga ya, kerangka acuan X-aksen. Berarti di sini V sama dengan 200 meter per detik. Supaya ingat ini arah positif ya, arah positif di sumbu X terhadap daratan. Berarti ini adalah kelajuan dari kerangka acuan S-aksen terhadap S, yaitu S-nya daratan. Nih, supaya ingat saya tuliskan S-nya adalah daratan. Kemudian gelombang pertama melaju ke arah pesawat. Ini gelombang pertama ya, ke arah pesawat. Berarti kita tuliskan di sini gelombang pertama sebagai simbol U. Jadi ingat kalau di transformasi Galilean yang akan kita pakai di sini, kecepatan dari kerangka acuan disimbolkan dengan V, sementara kecepatan dari objek kita simbolkan dengan U. Nah, ini ada beda simbol sedikit karena ada dua objek di sini, maksudnya ada dua gelombang suara, maka kita beri nama U1. Jadi U1 adalah kelajuan dari gelombang suara terhadap kerangka acuan S. Karena itu tidak ada aksen di sini ya. Jadi U1 saja. U1 di sini adalah bernilai 340, tapi jangan lupa arahnya negatif. Jadi minus 340 meter per second. Nah, U2 yang dari belakang pesawat ini arahnya positif. Jadi plus 340 meter per detik. Nah, yang ditanyakan adalah
ini, berapakah kelajuan setiap gelombang terhadap pesawat? Artinya yang ditanyakan itu adalah U1 aksen, karena kelajuan terhadap pesawat berarti terhadap kerangka acuan S aksen. Dan yang ditanyakan lagi yang kedua adalah U2 aksen, karena kelajuan terhadap kerangka acuan S aksen. Nah, bagaimana kita menjawab? Jangan lupa kita memiliki transformasi Galilean. Jadi di sini kita gunakan transformasi Galilean untuk kecepatan. Nah, untuk transformasi Galilean untuk kecepatan, kita memiliki rumus yang ini, yaitu UX sama dengan UX aksen ditambah V. Nah, jangan lupa V adalah kelajuan dari kerangka acuan. Dalam hal ini adalah pesawat terhadap daratan. Nah, X di sini tentu karena semuanya berada di sumbu X, maka kita sederhanakan saja ini menjadi dua persamaan, yaitu U1 sama dengan U1 aksen plus V, dan ada satunya lagi U2 sama dengan U2 aksen plus V. Nah, di sini yang ditanyakan adalah U1 aksen kan. Jadi kita tinggal balik U1 aksen sama dengan U1 dikurangi V. Kemudian U2 aksen di sini U2 aksen sama dengan U2 dikurangi V. Nah, U1 kita masukkan nilai-nilainya minus 340 meter per second, tidak usah ditulis, dikurangi V 200. Berarti U1 memiliki nilai minus 540 meter per second. Nah, menurut pengamat yang ada di pesawat, yaitu di kerangka acuan S aksen, kecepatan dari gelombang suara yang pertama U1 adalah 540 meter per detik. Jadi ini melebihi kecepatan gelombang suara di udara ya, karena pesawatnya sendiri bergerak ke kanan. Nah, ini menurut transformasi Galilean. Kemudian U2 aksen kita hitung kembali, yaitu U2 340 meter per detik positif dikurangi 200. Berarti di sini 140 meter per detik. Nah, kecepatan atau kelajuan gelombang suara yang kedua malah berkurang, yaitu 140 meter per detik. Menurut siapa? Menurut pengamat yang ada di pesawat. Jadi ini beda pengamatnya. Kalau menurut pengamat yang ada di daratan, ini saya gambar orang misalnya, di kerangka acuan S, berapa kelajuannya? Kelajuannya ya sama, minus 340 dan plus 340. Tapi menurut pengamat yang ada di pesawat, maka kelajuannya adalah minus 540 dan plus 140 meter per detik. Oke, di sini kita menggunakan transformasi Galilean. Nah, coba kalian kerjakan sendiri supaya lebih paham. Selamat mencoba.